yunazzalu ala nabi diturunkan kepada Nabi biwasitati Jibril melalui perantara malaikat Jibril. Kalau waktu bil masyahid yang ditulis di mushaf seperti yang kita ketahui sekarang. Kalau ta'abbadu bitilawati, bagi mereka yang membaca Muhammad dipilih sebagai sebuah ibadah. Sehingga kemarin kita sudah bahas seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Abdul ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi lebih utamanya ibadah umatku kata Rasulullah yaitu membaca Al-Quran. Lalu membaca Al-Quran ini seharusnya seperti apa? Yang sekarang kita bahas. Kalau kemarin terkait dengan fadilah-fadilahnya, sekarang kita diberi aturan lain oleh kitab ini dalam membaca Al-Quran. Wa iyyaka nasta'inu ayyakuna ingin keomong okohamuka auhimuka sejoyo ditilawatika ing dalem mojoyo maksuron iku den ringkes kalau ikhbar ing atase ngakeh-ngakehake minha saking tilawah sing kok dene Wa'al isa'atu natadaburi wa ta'til ora kanti angen-angen lan ora kanti ati. Jadi ada orang ini ojo rebutan akeh-akehan cepet-cepetan. Tetapi wajah Quran ini perlu adanya tadabbur dan ta'abbur. Kalau tadabbur itu wilayahnya orang ahli tafsir, tapi kalau ta'abbur itu wilayahnya orang ahli tajwid. Karena tadabbur itu bermakna merenungkan, bermakna menghayati, bermakna memikirkan. Kalau takdir itu pembacaannya jelas, izhar ya dibaca izhar, ikhfa ya dibaca ikhfa, idgham ya dibaca sehingga membaca Al-Quran ini ada syarat-syarat yang mesti harus kita pedomani. Karena ketika membaca Al-Quran dalam perspektif tajwid itu keliru, maka maknanya itu. Contoh Bismillah pakai sin, bis. Terus kita salah dengan mengucapkan pakai ta, Bismillah. Itu artinya menentu. Kayak Bismillah dengan nama Allah, tapi kalau Bismillah dengan dosa Allah. Sehingga kita ini tidak boleh, karena tidak paham, karena tidak mau belajar, akhirnya rumus benar, tapi sebenarnya salah. Lalu dengan nama Allah kok diwojo karena salah tajwid pakai ta, kemudian dimaknanya dengan dosa. Ismul itu dosa. Pakai sin ismul itu sin. Jadi salah sedikit Bismillah dibaca Bismillah dengan dosa Allah.
Rabbil alamin pakai ain. Level pulau itu pakai ngalami. Jangan itu modal itu alhamdulillahi rabbil alamin pakai hamzah. Tidak pakai ain. Kalau ain jelas pengerane alam kaji. Tapi kalau alamin atau alimin, alam pakai hamzah itu maknanya orang yang tersakiti. Sehingga Rabbil alamin. Jadi pengerane fungsi kelawan nabi. Ni'amah ini bermakna lebih. Ni'mat itu Gusti Allah itu nikmat Gusti Allah. Itu sama. Iyaka hanya kepada kalau iyaka tidak pakai tasdid itu keranjang sampah. Jadi kalau kita baca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tapi tidak ditasdid iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya kepada keranjang sampah saya menyembah, dan kepada keranjang sampah saya minta selalu. Makanya harus dibaca nabur itu penekanan. Iya ada tekanan. Jangan hanya iya nah, ada tasbih. Namanya nabur. Nah kalau kita ini tidak belajar tentang tajwid, maka bisa dipastikan membaca itu gaya yang salah. Kalau hanya salah bacaan tidak apa-apa, tapi salah bacaan itu mengandung implikasi salah terjemah. Bismillah berarti bismillah. Birabbil alamin berarti rabbil alamin. Iyaka berarti iyaka. Ini penting. Jadi ada Quran ini jangan hanya kita nubuh kakek-kakek. Tetapi bagaimana membaca Al-Quran ini menurut kitab ini pertama harus ada berlanan menghayati, memikirkan. Tapi mereka ngerti apa sih mau dihayati. Kalau nggak ngerti apa yang mau direnungkan, apa yang mau dipikirkan, memang nggak ngerti. Kalau karena itu kalau yang dengan sedaya ya membaca Quran ini benar-benar ya memperdomani terhadap dua hal ini. Sehingga ketika kita membaca hadis Rasulullah terkait dengan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, itu jangan hanya diartikan modal. Jadi bagaimana kita bisa memahami apa yang kita baca, merenungkan apa yang kita baca, dan kemudian juga memikirkan apa yang kita baca. Dan yang kedua yang terpenting lagi adalah bacanya sesuai dengan kaidah baca Al-Quran. Karena dua hal ini akan mempunyai implikasi yang berbeda nanti terhadap penjelasan berikutnya. Setelah kita disuruh buat iya dalam video, maka jalan keluarnya bagaimana? Seharusnya bagaimana? Wa'alaika Rasul Ida kalam kalam mojo siro. Kasih mojo Al-Quran itu bitadaburi atau buat tafakkur. Jadi yang mojo awak ini ya seyukiannya
dengan tadabbur dan tafakkur. Ngerti sih Pak? Hanya orang yang bisa baca tapi tidak mengerti terhadap apa yang dibaca. Apalagi kemudian anak-anak nggak paham. Kalau di dalam bahasa akademik itu baca itu harus tahu benar tentang keywordnya, kata kunci. Yang kata kunci itu bisa memahami semua ahlinya, karena satu ahlinya itu pasti ada kata kuncinya. Jadi nggak perlu mau penjelasan yang sekian banyak, tapi kata kuncinya. Ketika kata kunci itu sudah bisa dipegang, maka kita akan bisa menjelaskan sekalipun tidak sama persis dengan apa yang kita baca. Karena ada kata kunci. Lalu kata kunci, Al-Quran itu semua kata kunci. Tidak ada yang tidak kata kunci. Maka berbeda ketika kita baca buku, baca jurnal, baca apa saja, apalagi koran misalnya, itu dengan baca Al-Quran, karena semuanya itu yang merupakan kata kunci. Jadi harus kita pahami itu, tidak terbuli buat kata kunci. Kita anak-anak kita pikirkan, ya kita hayati, dan kemudian juga kita pahami. Oleh karena itu Wasta'in ngalapo namanya pitulung sira ala dalika ing atase mengkono-mengkono tadabbur wa tafakkur carane Wasta'in uang ini baru bisa paham dan bisa tadabbur kalau bacanya itu adalah dengan kata yang itu cepat katil ono dan cepat tafakkur biono, ya. Tapi banyak tidak jarang mereka yang cepat, tapi tidak katil. Apalagi tafakkur, apalagi tadabbur. Kelas modern paling itu. Kalau modern Al-Quran tapi kelas ini. Ya bagi mereka yang sudah mengerti cepat, ya kalau berarti, tapi juga dia mengerti, juga bisa tadabbur karena memang ya syarat-syarat terkait dengan Al-Quran itu sudah dipenuhi. Tapi bagi mereka yang tidak punya syarat-syarat atau yang tidak memenuhi terhadap membaca Al-Quran secara aktif, yang memang baterai, memang cepatnya jadi paling benar, tapi di luar aku pengen gelap ya. Nah itu yang kadang-kadang keluarga jenengan itu tidak memperhatikan betul. Ya ibadah ya ora, karena jangan kalau belajar terkait dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu berdasar hadis Rasulullah pada kitab Riyadhus Shalihin. Wong maca sing takok ono di sini. Lekak betul apa. Ya kadang-kadang ibadah, cuma yang nilai ibadah ya sama dengan orang yang takil dan tafakkur kemudian juga kata ya enak itu enak. Tapi ketika kemudian orang di Indonesia mulai segera itu gak fokus yang penting arti itu jelas bahwa ini hak ya hak, ini hak ya hak, ini zat ya zat. Kadang-kadang
Nazala yunazzilu najjala yunajji. Ini pun beda artinya waktu. Jadi takdir ini akan membawa tafakur dan membawa tadabbur. Jadi orang kalau tidak takdir, cara kasarnya maupun mukhalafai, tidak mungkin dia itu tafakur dan tadabbur. Wah, namanya wahdir ini. Wahdir. Hadir. Wahdir fi qalbika azamatal mutakallim subhanahu wa ta'ala. Wahdirlan dia menghadirkan orang terkait, orang terkenal. Fi qalbika yang dalam hati siro ngerentakno menghadirkan azamatal mutakallim keagungan mutakallim itu orang yang baru. Siapa orang yang baru? Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca itu, hadirkan dalam dirimu saya membaca itu untuk mengagungkan orang yang jauh. Zat